spread it like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair, kaifa halukum? Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Amin ya Allah rabbal alamin. Ya, sebelum dimulai mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal latihan PLBJ bab 10 tentang perkembangan alat transportasi di Jakarta. Ya, beberapa waktu lalu kamu sudah mengerjakan bagian A, ya, yang bagian A. Nah, sekarang akan kita bahas. Sebelumnya, silahkan pastikan semuanya pegang bukunya masing-masing. Ya, dipegang bukunya masing-masing. Nah, jika ada yang salah nanti ketika dibahas itu langsung dibenarkan, ya. Nanti ketika PTS minggu depan kita sudah mulai, ya, minggu depan akan ada beberapa soal dari latihan. Nanti pertemuan atau kesempatan terakhir di Jumat depan kita akan bahas bab 11, ya, tentang tempat wisata sejarah di Jakarta. Nanti untuk kisi-kisinya menyusul untuk PTS. Nah, sekarang dibuka dulu buku paketnya. Halaman 83. Ya, halaman 83 dibuka dulu, kita bahas satu persatu. Nomor 1, alat transportasi umum berupa bus yang memiliki jalur khusus di dalam kota adalah, ya, jawabannya adalah Transjakarta atau busway. Nah, jadi tentu mungkin dari kamu semua juga udah pada tahu, ya, ketika keluar jalanan umum itu ke jalan raya itu ada jalur khusus, ya, jalur khusus sebelah kanan biasanya itu ada khusus untuk busway. Dan untuk naik busway pun atau Transjakarta itu tidak di sembarang tempat. Tidak seperti kendaraan yang lain misalnya bisa berhenti di sembarang tempat, kemudian bisa naik di sembarang tempat, ya, seperti angkot misalnya, taksi, ojek dan lain-lain itu kan bisa di sembarang tempat, ya. Namun untuk Transjakarta itu khusus, ya, di halte busway. Berhenti di situ, kemudian menurunkan penumpang, menaikkan penumpang pun di situ. Jadi ketika kita akan naik busway, naik Transjakarta itu ke halte terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Nah, itu jalur khusus yang hanya boleh digunakan oleh busway. Ada juga di jalur khusus itu kendaraan lain boleh melintas. Seperti apa? Kendaraan darurat. Ya, kendaraan darurat seperti ambulan misalnya, ketika membawa orang sakit, ketika mobil-mobil darurat itu boleh melintasi busway. Ya, karena memang mobil medis, ya, seperti ambulan itu harus diutamakan. Ya, bahkan ketika lampu merah pun, misalnya ada perempatan lampu merah itu boleh untuk ambulan melintas, ya, untuk ambulan melewati persimpangan atau perempatan yang masih lampu merah. Tidak apa-apa. Yang penting kan ada sirine, ya, ada sirinenya. Itu semua paham. Pengendara mobil motor di jalan itu paham. Pasti mereka akan memberikan jalan. Yang memberikan jalan, membuka jalan. Kemudian ketika merah pun yang di samping kanan kiri itu udah paham. Mereka berhenti sejenak memberi jalan kepada ambulan untuk lewat. Seperti itu, ya. Namun untuk Transjakarta itu tetap mematuhi tata tertib, ya, ketika lampu merah ya dia berhenti, lampu hijau jalan, seperti itu, ya. Selanjutnya nomor 2, alat transportasi yang namanya diambil dari nama penemunya yaitu Charles Theodore Dillman adalah, nah, kelihatan banget, ya, dari namanya pun sudah jelas. Jawabannya adalah Delman. B. Nomor 3, berdasarkan perkembangannya, pada tahun 1882, tram menggunakan tenaga uap. Nah, ini termasuk sudah tidak temukan lagi sekarang, ya. Sudah tidak ada lagi karena ini kendaraan zaman dulu. Ya, bahkan kita lihat sejarahnya pun perkembangannya tahun 1882. Ya. Jauh dari kemerdekaan Indonesia sekalipun.
1945. Nah, jadi dia masih menggunakan tenaga uap. Jawabannya D ya. Nomor 4, alat transportasi yang menggunakan argometer untuk menentukan biaya perjalanan adalah, jawabannya B, taksi. Nah, jadi untuk taksi mungkin sebagian dari kamu juga sudah ada yang pernah ya naik taksi. Nah, itu untuk taksi itu dihitung dari jarak. Jadi ada argometernya. Semakin jauh berarti semakin mahal biayanya, terus semakin besar biayanya. Ya tergantung ya, ada namanya argometer di depan tuh. Di bagian depannya ada untuk menunjukkan ya, ketika misalnya berapa kilometer, berapa jauh perjalanan, berarti biaya kamu segitu. Nah, ada tuh, ada keterangannya, ada tampilannya. Ya, ada tampilannya. Beda halnya dengan misalnya taksi online, Grab atau Gojek ya. Itu kan ada tuh yang pakai mobil, nah itu biayanya dari awal. Ketika kita pesan, misalnya dari sini, dari Bangka, misalnya dari Bangka ke Ragunan misalnya. Udah ada tuh tarifnya. Karena untuk tarif Gojek Grab itu dia nggak cuma jarak, tapi waktu pun itu kadang mempengaruhi. Ya, kamu pesan dari sini, dari sekolah misalnya, dari Bangka ke Ragunan. Itu ketika siang misalnya ongkosnya 10.000 misal ya. Nah itu malam hari atau sore itu bisa berubah, bisa 11.000, bisa 12.000, bahkan bisa 15.000, atau bahkan bisa jadi lebih murah, jadi 8.000 misalnya. Nah, bisa jadi ya. Kenapa? Karena selain dari jarak itu, kalau ojek online itu atau taksi online, dari kepadatan lalu lintas juga, kemudian keramaian pengguna ya. Ketika ramai yang menggunakan aplikasi biasanya lebih mahal, seperti itu ya. Selanjutnya ada kata beca, berasal dari bahasa Hokkien yaitu bicia, yang berarti A ya, kereta kuda. Silakan yang ada mungkin dari kamu yang kurang tepat, jawabannya dibenarkan ya, langsung dikoreksi. Selanjutnya nomor 6. Pada tahun 1988, Gubernur Ali Sadikin mengeluarkan aturan mengenai becak di Jakarta, yaitu larangan terhadap angkutan umum yang memakai tenaga manusia. Ya, beca masih ada ya, beca masih kita temui karena dia menggunakan tenaga manusia. Namun pada zaman atau pada periode Gubernur Ali Sadikin itu ada larangan. Jadi beca dilarang saat itu. Tapi untuk saat ini masih beroperasi ya. Selanjutnya nomor 7, Oplet mulai beroperasi di Jakarta pada tahun A ya 1930 atau 1930. Selanjutnya nomor 8, alat transportasi yang sudah tidak beroperasi di Jakarta adalah tram. Tadi yang saya bilang ya. Nah, ini jadul sekali dan sudah tidak beroperasi di Jakarta. Yang bisa kamu lihat juga di buku paket untuk penampakan tram ya. Ada di halaman 77. Itu sudah tidak digunakan lagi. Nomor 9, alat transportasi modern ditunjukkan oleh nomor D, 4 dan 5. Apa saja itu? Nah, ada bajai dan komuter lain, termasuk daripada alat transportasi modern. Terakhir, 10, transportasi online dipesan menggunakan untuk A ya, aplikasi. Ini yang sering sekali kita temui. Bahkan di beberapa tempat itu banyak sekali ya, sudah terjangkau. Bahkan di beberapa daerah pun, tidak hanya di Jakarta, sudah terjangkau untuk aplikasi online ya, ojek online ataupun taksi online. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa apabila ada yang salah langsung dikoreksi ya. Nah, tatim bilhamdalillah, alhamdulillah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.